Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Malam, selamat malam, Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, Bapak Ibu. Bertemu dengan saya lagi nih, Bapak Ibu. Nah, bagaimana nih, Bapak Ibu, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Kemudian saya mau tanya nih, Bapak Ibu. Sudah berapa persen nih, Bapak Ibu, untuk progres artikelnya? Ini kan udah berusaha nih, tapi belum apa lagi. Tapi secara ini penjelasan kemarin cukup jelas dari Mbak apanya ya, Mbak Aulia. Cuman belum dimulai lagi nih, Mas. Apa? Sedang mengumpulkan apa namanya itu, menaruh-naruh di, Referensi ya? ya, Baik, Bapak. Tidak apa-apa. Nah, yang paling penting Bapak Ibu tetap mengerjakan. Nah, iya. coba. Walaupun sehari cuma 1 jam. Nah, jangan sampai nanti Bapak Ibu tidak mencoba sama sekali atau bahkan apa cuma Pokoknya dibiarkan. diusahakan batas submit itu nanti ikut nyubmit gitu kan. Benar sekali, Nah, Bapak. kita Nah, pakai target itu kan perlu kan targetnya. Jadi target itu mudah-mudahan tercapai ya. benar sekali, Bapak harus ada target. Nah, jangan sampai Bapak Ibu mengerjakan tetapi targetnya sapinya setahun ke depan kan itu jangan. Kalau bisa Hmm. ya mungkin 1 bulan setelah ini target submit Bapak Ibu. Itu masih dalam bimbingan itu Mas ya. Masih, Bapak. Masih. Nanti masih ada 3 bulan ke depan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti sebulan atau 2 bulan lagi mau submit, bisa. Mas, tolong dampingi submit atau nanti WA Mbak Aulia. Nanti bisa diatur jamnya, Bapak Ibu. Oke. Iya, iya. Nah, sebelum kita lanjut di pertemuan kali ini, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Pertemuan pertama sampai pertemuan kelima, Bapak Ibu. Malam, Mas. Malam, Bapak. Bagaimana? Saya ada kendala handphone saya rusak. Jadi link-link yang Ya. kemarin diberikan untuk bisa di-download itu terkendala, bisa diberikan link dari awal lagi nggak, Pak? Oke, Supaya baik Bapak. tidak terputus. Baik, Begitu. nanti Terima saya kasih. kirimkan linknya untuk aplikasi. Kemudian nanti untuk template-nya apakah juga terhapus Bapak? Seperti template contoh, template anatomi. Kalau template nggak ada masalah, yang jadi masalah setiap penjelasan setiap pertemuan itu kan jadi Oh, ada yang hilang. oke, Begitu, terus baik nggak Bapak. nggak tersambung begitu. Terima kasih ya. Baik Bapak. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Yang mungkin fokus di dalam memilih jurnal itu Mas menggabungkan kata-kata antara filternya itu mungkin kan. Karena kalau tidak mengarah lebih tepat dia kan, misalnya kata kuncinya apa gitu. Nanti filter di apa namanya itu di refine-nya itu ya mencari itu yang agak kadang-kadang masih bingung gitu. Baik Bapak. Berarti yang di Mendeley-nya ya Bapak. Ya di Pencarian Mendeley di ya. Mendeley. Baik. Ya. Nah, mungkin ini ada trik and tips nih Bapak Ibu Nah, dari ya. Pak Jo. Nah, kalau Pak Jo bilang itu jangan terlalu soleh. Dalam artian, kalau Bapak Ibu menemukan kalimat yang sedikit mirip, langsung ambil, kemudian silahkan parafrase menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri. Jadi nggak perlu Bapak Ibu cari yang semirip mungkin atau apa ya ibaratnya untuk em, mendukung kalimat Bapak Ibu. Karena saya yakin kalau Bapak Ibu mencari yang mirip banget itu nggak bakal ketemu. Nah, jadi nyerempet dikit, ambil kemudian parafase saja. Nah, itu Bapak kuncinya. Ya. Kemudian kunci kedua, persitasi itu boleh ibaratnya gini, tidak harus semua itu sitasi. Bisa saja kalimat Bapak Ibu, kemudian sitasi, kalimat mengkutip. Kemudian kalimat Bapak Ibu sendiri baru sitasi lagi atau mengkutip lagi. Biar perkutipan itu nyambung.
Nah, itu juga bisa. Jadi nggak harus kalimat kutipan, kalimat berikutnya kutipan lagi, itu nggak harus Bapak Ibu. Jadi bisa ditambahkan kalimat Bapak Ibu untuk menyambungkan antar kalimatnya. Itu bisa. Ya. Kemudian, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait pertemuan pertama sampai pertemuan kelima? Iya, Mas Hafiz, saya mau tanya. Iya, Ibu Nisa. Ini mengenai alat software apa translator yang ada di Word saya Ya. itu tidak bisa, Mas. Nggak bisa berfungsi. Itu kenapa ya? Dulu bisa, sekarang sudah saya coba lagi nggak bisa. Oke. Untuk Word-nya tahun 2000 berapa Ibu? 2013, Mas. Oke, baik. Nah, nanti untuk Word translator itu bisanya 2019 ke atas, Ibu. Jadi bisa nanti di-upgrade ke 2019 ke atas. Biasanya kalau 2019 ke bawah seperti 2016, Word 2013, kotakannya di bagian kanan itu kecil. Nah, beda kalau translator tahun 2019 ke atas. Biasanya dua kolom di bagian kanannya. Nanti bisa Hmm, di-upgrade saja, Ibu. baik, baik. Seperti seperti itu, Ibu Nisa. Oh, karena berarti karena sudah tidak update gitu ya, Mas, ya makanya nggak bisa berfungsi lagi ya. Benar sekali, Ibu. Jadi ada tahun Oke, upgrade-nya atau batasan-batasan. oke, baik. Makasih, Mas. Sama-sama, Ibu. Mas Wafid Dan- bisa tanya Mas? Iya, silakan, Bapak. Ya, Mas, itu kan kemarin kalau kita citasi dari jurnal yang sudah kita pilih ya, kita masukkan di Mendeley. Nah, isi jurnal itu ternyata banyak kutipan-kutipan juga. Jadi gimana itu, Mas, Wah, menyiasati sehingga kutipan-kutipan mereka itu tidak terikut? oke. Baik, Bapak. Berarti kutipan dalam kutipan ya, Bapak. Ya, benar-benar ya. Oke, baik. Nah, pastikan yang pertama nih, Bapak. Bapak diperbolehkan mensitasi yang baru saja Bapak buka. Nah, saya contohkan saja. Saya izin share screen. Ya, Saya buka Mendeley. Kemudian Word. Nah, mungkin ini tambahan buat Bapak Ibu. Kalau kutipan dalam kutipan bagaimana kan seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Bisa saya di sini mencari momen learning. Coba kita cari yang kutipan dalam kutipan Bapak Ibu. Next, next, next. Oke, nah contohnya ini Bapak Ibu. Semisal ya. saya mau mengambil kalimat ini. Saya copy dulu. Kemudian saya kutip terlebih dahulu yang baru saja saya ambil. Itu Mendeley. Nah, di sini saya langsung set saja. Saya rubah ke APA. Nah, Bapak Ibu diperbolehkan hanya mengambil punyanya Rihatno dan Nuraini. Itu boleh. Kemudian kalau Bapak Ibu mau mengkutip yang di dalam kutipan punyanya 16 dan 26 itu juga boleh. Tetapi ada syaratnya. Pastikan referensinya itu masih relevan dalam arti 5 tahun terakhir. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus mencari referensi dari punyanya 16 dan 26. Coba kita cek di bagian daftar pustaka. 16 dan 26. 16. Nah, di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mencari referensinya ini terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini terdapat DOI. DOI. Nah, mudah kalau ada DOI-nya. Cukup kita copy DOI, kemudian masuk ke My Library,
kita clearkan dulu, kita add entry manually. Nah, di bagian DOI kita paste, kemudian kaca pembesar atau lookup. Nah, sudah terisi metadatanya save. Nah, di sini Bapak Ibu, ada perbedaan. Memasukkan hanya metadata, jadi tidak ada PDF-nya. Kemudian kita urutkan berdasarkan memasukkan filenya jam 7.42. Nah, baru kita citasi. Citasi seperti biasa, insert citation, go to Mendeley. Nah, tetapi Bapak Ibu ada perbedaan. Kalau kita memasukkan baru saja metadata, jangan langsung di-set. Takutnya nanti masih em, yang lama atau ngikut yang lama citasinya. Jadi kita pancing dulu, klik bawahnya, baru klik yang benar. Yang baru saja kita masukkan jam 7.42, baru kita set. Nah, U 2021. Tinggal kita match. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, kutipan dalam kutipan, Bapak Ibu harus pastikan dulu tahunnya apakah terbaru atau tidak. Yang kedua, Bapak Ibu harus masukkan atau mencari metadatanya dimasukkan ke Mendeley. Kemudian baru disitasi, kemudian di merger. Nah, kalau Bapak Ibu tidak menemukan punyanya You atau mungkin punyanya You ini 2005 itu kan lampau. Bapak Ibu diperbolehkan mensitasi punyanya Rihatno saja. Itu tidak apa-apa. Karena kalimatnya ini oleh Rihatno itu juga sudah diparafase ulang. Jadi nggak masalah Bapak Ibu mengambil punyanya Rihatno saja. Seperti itu Bapak. Oke, Ya, terima kasih Mas iya, Nofri. sama-sama Bapak. Mas Hafiz, saya Ya, tertarik dengan ini tadi ya yang ditanyakan oleh Bapak. Tadi kan kalimat yang jenengan ambil itu kan referensinya 16 dan 26 ya, kali kan ya. 24. Ya, Eh, yang 16 tadi kan ditunjukkan itu miliknya Yu itu. ya. Yang Rihanto dan Nuraini itu yang nomor 26 atau yang gimana? Maksud saya gini, itu kan dia sudah ngambil dari orang. Kemudian dia sudah mungkin sudah diparafrase juga ya dari dua sumber Ya. 16 dan 26 tadi itu. Nah, kalau kita ngambil dari situ itu perlu kita parafrase lagi atau kita juga apa menggabungkan kalimat sesuai yang memparafrase lah sesuai yang apa kita inginkan yang apa nyambung dengan artikel kita gitu yang kita bikin gitu atau gimana? Oke, baik Ibu. Nah, saya akan menjawab. Saya izin share screen. Jadi, punyanya Rihatno itu adalah papernya, paper dari yang tadi kita citasi. Nah, yang awal yang kita cari dasarnya kalimatnya. Nah, di sini Ibu. Punyanya Rihatno. Nah, di bagian kanan itu Rihatno. Ini kalimatnya. Kemudian Rihatno ini mengkutip punyanya 16 dan 26. Yang You tadi itu punyanya 16. Kemudian 26 itu belum kita cari. Tetapi kalau Bapak Ibu mau mencari di bagian referensi, kemudian dimasukkan ke Mendeley, itu juga tidak masalah. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu harus memasukkan ini punyanya MS Ahmedani. Nah, itu juga boleh. Kemudian, Mas, apakah kita juga perlu parafase? Nah, padahal sama paper ini atau punyanya Rihatno itu juga sudah diparafase. Iya, Bapak Ibu harus diparafase. Karena kalau Bapak Ibu tidak memparafase, turunitinya akan tinggi, plagiasinya tinggi. Nah, seperti itu Ibu. Kemudian kita parafase biar menyambungkan dengan kalimat yang sebelumnya atau kalimat kita. Apakah sudah terjawab, Ibu? Oke, oke. Tadi saya belum lihat lihat notif. Oke, terima kasih.
Sama-sama Ibu. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaannya kita geser ke belakang, Bapak Ibu. Kita lanjutkan di pertemuan keenam ini, yaitu tentang jurnal tujuan. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar apa ya, mungkin jurnal cloning, predator, dan sebagainya. Nah, kemudian discontinue, Bapak Ibu pasti familiar dengan itu. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu, mungkin ini ada hal yang Bapak Ibu harus mengetahui terlebih dahulu. Jadi, discontinue itu harus ada, Bapak Ibu. Nah, kenapa harus ada? Karena untuk menjaga kredibilitas dari jurnal tersebut. Nah, jadi kan tidak mungkin jurnal tersebut itu kadang bagus terus, kadang ada jurnal yang nakal nih, Bapak Ibu. Nah, bagaimana akibatnya kalau jurnal-jurnal yang nakal itu tetap ada di Scopus? Kan bahaya, Bapak Ibu. Untuk menjaga kredibilitas yang ada di Scopus, maka perlu adanya discontinue. Kalau memang jurnal tersebut jelek, pasti akan discontinue, Bapak Ibu. Nah, entah dari segi apa metriknya atau mungkin hanya mempertimbangkan banyaknya dokumen tanpa mempertimbangkan kualitas atau mungkin hanya mempertimbangkan uang yang masuk. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi discontinue itu perlu dan biasa. Bahkan untuk discontinue, syarat discontinue tidak harus kuartilnya turun. Misal dari kuartil 1 harus ke kuartil 2, 3, discontinue. Tidak, Bapak Ibu. Q1 kemudian selang besoknya atau mungkin 1 bulan discontinue itu bisa saja tanpa turun kuartilnya. Nah, itu Bapak Ibu harus mengetahui pertama kali. Kemudian kita tidak bisa langsung mengejudge jurnal itu predator atau jurnal itu tidak bagus. Kita tidak bisa langsung mengejudge atau apa ya, ibaratnya melabeling seperti itu, Bapak Ibu. Kita hanya bisa mencari ciri-cirinya atau mungkin mengecek melalui ciri-ciri dari jurnal tersebut. Perilakunya bagaimana? Kenapa kotor baju Ted? Ini mohon maaf saya. Nah, jadi kita hanya bisa mengecek melalui ciri-ciri dari perilaku jurnal tersebut, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa, wah ini jurnalnya predator, itu tidak bisa. Nah, kemudian kita langsung masuk saja, Bapak Ibu. Oke, izin share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. 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 Ya, Mas. Nah, baik. Yang pertama kali, Bapak Ibu bisa menggunakan scopus.com. Scopus.com. Nah, kalau Bapak Ibu mencari jurnal, itu tidak perlu menggunakan akun berlangganan. Jadi akun yang free itu bisa Bapak Ibu untuk mencari jurnal tujuannya. Nah, kalau kemarin Bapak Ibu mencari referensi melalui search, kemudian kita geser di bagian source untuk mencari jurnal tujuan. Oke, mohon maaf. Oke. Nah, kita geser ke bagian sources untuk mencari jurnal tujuannya atau rumahnya. Kan tidak mungkin Bapak Ibu membuat artikel cuma disimpan di laptop. Nah, itu kan tidak mungkin. Nah, kemudian di bagian source kita bisa milih nih Bapak Ibu. Saya klik, nah di bagian source terdapat panah. Nah, di sini kita bisa klik mencari berdasarkan subjek area atau ruang lingkup dari Bapak Ibu. Kemudian title atau judul. Misalnya Bapak Ibu mendapatkan saran dari kolega, silahkan submit ke jurnal A.
atau B. Nah, Bapak Ibu bisa mengeceknya sendiri. Kemudian berdasarkan publisher. Publisher itu seperti rumah, Bapak Ibu. Jadi menaungi banyak jurnal. Contohnya Elsevier, Hindawi, ada Emerald, Sage, Thaler and Francis, dan sebagainya. Kemudian ISSN. Nah, ISSN ini itu bisa dikatakan nomor unik atau nomor induk dari jurnal tersebut. Coba kita cek berdasarkan subjek area, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita memulai pencarian, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, ada 49 jurnal, semua bidang. Coba kita cari yang jurnal saja. Saya apply. Ada 44.000 jurnal di semua bidang, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu hanya perlu satu jurnal. Nah, 44.000 menunggu artikel dari Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu aja cukup satu jurnal saja nantinya atau satu rumah. Nah, kemudian Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu banyak yang bertanya-tanya, Mas, di Scopus itu bayarnya pasti mahal-mahal ya. Nah, coba kita cek yang open access, yang bisa dikatakan itu wajib membayar, open access. Kita apply. Dari 44.000 yang bayar hanya 8.000 Bapak Ibu. Berarti kan masih ada sekitar 36 ya Bapak Ibu. 36 jurnal tersebut bisa gratis atau menerapkan hybrid. Nah, jadi semua jurnal itu sebenarnya berbayar Bapak Ibu. Tetapi siapa yang membayar? Penulis atau pembaca. Jadi, kalau yang membayar adalah penulis, itu open access. Jadi nanti pembaca atau yang mendownload itu gratis. Kemudian, jurnal juga ada opsi atau pilihan untuk close access. Nah, kalau close access, Bapak Ibu itu gratis. Tetapi artikelnya terkunci. Nanti yang membaca atau mendownload itu harus membayar. Nah, kalau kemarin Bapak Ibu menemukan mencari referensi harus membayar purchase PDF itu biasanya close access. Nah, jadi di Scopus itu ada pilihan Bapak Ibu. Open atau close, membayar atau gratis. Nah, oke, kita lanjutkan. Di bagian open access saya hilangkan. Di sini Bapak Ibu, kita mencari berdasarkan subjek area atau ruang lingkupnya. Nah, di bagian subjek area ini Bapak Ibu, terdapat bermacam-macam em, nah, dari mulai agriculture sampai coba ke bawah veterinary. Nah, jadi semua bidang ada. Mungkin yang tidak ada itu hanya ilmu hitam Bapak Ibu. Jadi semua bidang itu ada. Yang tidak ada mungkin hanya ilmu hitam. Nah, oke, mungkin kalau Bapak Ibu ada bidangnya dari manajemen nih, Bapak Ibu. Nah, manajemen sendiri Bapak Ibu itu banyak sekali. Silakan nanti Bapak Ibu memilih yang sub bidangnya saja. Jangan yang paling atas. Nah, itu terlalu luas. Bapak Ibu silakan pilih yang bidang paling atas. Nah, di sini. Manajemen sendiri itu ada banyak dari business and international management atau business management dan accounting. Kemudian ke bawah ada yang masuk nanti ke kesehatan, nursing, health and profession. Jadi banyak. Nah, misalnya Bapak Ibu bidangnya business management dan accounting. Kita pilih sub subjek areanya.
Dan di sini Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu. Nah, coba kita bisnis, manajemen, dan accounting. Setelah itu kita apply. Nah, terdapat dua ratus 23. dua puluh tiga tentang subjek areanya bisnis, manajemen, dan accounting. Nah, kemudian di bagian kiri, Bapak Ibu, kita bisa memfilter lagi. Bapak Ibu mau kuartil berapa? Satu, dua, atau tiga, empat bebas. Dan Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu. Misalnya kuartil satu dan dua, Mas. Nah, kita pilih. Kemudian jangan lupa sostepnya jurnal. Baru kita apply. Nah, terdapat 127 jurnal tentang bisnis, manajemen, dan accounting. Kuartil satu dan 2, Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita cek banyaknya dokumen. Jadi kita urutkan berdasarkan banyaknya dokumen. Kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu. Dari tahun 2021 sampai 2024, berarti 4 tahun. Dokumennya selama 4 tahun itu 2.312. Berarti per tahunnya itu sekitar 600-an ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita menerapkan probabilitas Bapak Ibu. Kalau dokumen terbitannya banyak, berarti peluang dari Bapak Ibu itu juga banyak. Beda hanya misal per tahun hanya 10. Nah, itu kan peluangnya sedikit. Kalau 600 itu kan peluangnya masih tergolong besar nih Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kita urutkan berdasarkan dokumennya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah kita urutkan, nah di sini ada nama-nama jurnalnya. Nama-nama jurnal, kemudian kuartilnya. Misalnya kita cek di nomor satu. Nah, silakan nanti Bapak Ibu di bagian nama jurnal, klik kanan, kemudian open link new tab. Fungsinya biar tampilan ini tidak hilang. Nah, baru nanti Bapak Ibu membuka tab yang baru. Nah, di sini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus cek. Ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus cek. Jadi kita tidak bisa melabeling atau menganggap jurnal ini predator. Itu tidak bisa. Jadi kita harus cek dulu. Nah, yang pertama adalah yes currently covered by Scopus. Tahunnya, apakah tahunnya masih terindeks sekarang sampai sekarang atau tidak? From 2019 sampai 2025. Nah, itu kan masih terindeks ya Bapak Ibu sampai tahun 2025. Nanti di tahun 2026 dia akan berubah lagi. Itu 2026. Nah, jadi masih aman Bapak Ibu. Kemudian pastikan di bawahnya tidak ada tulisan discontinue in Scopus. Nah, ini tidak ada. Berarti jurnal ini belum discontinue, masih terindeks. Kemudian yang Tulisannya ke biasanya di mana, Mas? gimana Ibu? Tulisannya yang discontinue itu Oke. biasanya di Oke. sebelah mana? Oke. Nah, nanti setelah yang ini kita cek, kita akan coba yang sudah discontinue. Oh Tulisannya iya, ada di oke mana? oke. Ya, biasanya ada di bawah sini Bapak Ibu. Di bawah yes currently covered by Hmm. Scopus. Nah, jadi ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua itu adalah SJR. Kalau Bapak Ibu ada syarat-syarat tertentu, misalnya mau ke guru besar, yang dicek adalah SJN-nya, Simago General Ranking. Pastikan 0,48. Nah, untuk syarat ke GB
Berapa Bapak Ibu? 0,15 kalau nggak salah ya Bapak Ibu. 0,1 atau 0,15 Bapak Ibu. Nah, nanti silahkan SJR Bapak Ibu cek syarat untuk guru besar. Kalau tidak salah itu 0,15. Nah, oke, mungkin mohon maaf saya. Kalau di sini Bapak Ibu SJR-nya 0,48 berarti kan hampir 3 kalinya guru besar. Nah, kalau SJR-nya memenuhi, baru kita kembali lanjutkan syarat ketiga yang tidak kalah penting di bagian set score Bapak Ibu. Nah, set score-nya di tahun 2024 itu 5,0. Coba kita cek di tahun 2023. Apakah mengalami kenaikan? Nah, di sini Bapak Ibu. Set score ini itu adalah peluang ketika nanti artikel Bapak Ibu sudah terbit akan disitasi berapa banyak. Nah, jadi banyaknya sitasi dibagi banyaknya dokumen. Nah, jadi peluang paper yang sudah terbit atau publish itu disitasi berapa kali, berapa banyak. Nah, coba kita cek 2024. 5,0 Bapak Ibu. Jadi mengalami kenaikan, berarti bagus. Setelah itu, di bagian yang paling penting ada Scopus Content Coverage. Nah, kita cek. Terbitan setiap tahun, Bapak Ibu. Terbitan setiap tahunnya bagaimana? Apakah mengalami kenaikan yang signifikan atau stabil? Nah, mungkin kalau Bapak Ibu yang di sini ada pengelola jurnal, nah coba bagaimana Bapak Ibu? Apakah mempertahankan kredibilitas jurnal itu gampang atau susah? Nah, pasti jawabannya susah, Bapak Ibu. Untuk mempertahankan kredibilitasnya. Jadi pastikan tahunnya, terbitan setiap tahun itu harus stabil, tidak yang kenaikannya tinggi, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa cek 3 tahun terakhir. Dari tahun 2022 600 kemudian 500. Nah, itu kan masih penurunannya wajar Bapak Ibu. Kemudian di tahun 2024 580 itu wajar. Kemudian di tahun 2025 529. Nah, di tahun 2025 itu belum final Bapak Ibu. Karena masih bulan Oktober. Masih ada November dan Desember. Masih ada 2 bulan lagi. Nah, berarti nanti itu kalau akhir tahun atau mungkin sampai Desember itu bisa mencapai 600 nih Bapak Ibu. Nah, itu masih tergolong aman. Nah, setelah itu coba kita cek yang discontinue. Tadi Bapak Ibu ada yang bertanya, Mas, di bagian mana tulisan yang sudah discontinue? Nah, coba kita cek Bapak Ibu. Letter Pakistan. Live. Oke. Nah, di sini ada salah satu jurnal yang sudah discontinue, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu tulisannya. Covered discontinue in Scopus. Padahal from 2012 sampai 2025. Dan ini discontinue bulan Februari, sekitar bulan Maret Bapak Ibu. Jadi Januari, Februari itu masih terindeks. Bulan ketiga langsung discontinue. Nah, coba kita cek apa yang dia menyebabkan discontinue di bagian Scopus Content Coverage. Nah, di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat sendiri kenaikannya bagaimana. Nah, dari 12, 24, 72 langsung ke 1000. Nah, itu kan tidak wajar. Kenaikannya itu langsung
bisa 10 lebih nih, 10 kali lipat lebih. Atau ya mungkin bisa 13 kali lipat Bapak Ibu dari 72 ini. Nah itu kan tidak wajar. Nah jadi di tahun 2025 dia langsung discontinue. Oke, sampai sini dulu Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Bisa request Mas, coba saya masih apa awam awam juga ini Oke, masalahnya. Eh, oke, baik. kesehatan kesehatan Mas coba Mas. Oke, baik. Setelah ini Bapak, saya lanjutkan terlebih dahulu. Iya. Jadi ada beberapa yang Bapak Ibu harus cek. Nah, Apa yang ini Mas? yang pertama jangan lupa saya ulangi Bapak Ibu, yaitu tahunnya. Kemudian Ya. kalau Bapak Ibu syarat tertentu ke guru besar SJR-nya. Setelah itu set score, apakah mengalami Oh, kenaikan ya. yang terakhir di bagian Scopus Content Coverage. Cari yang stabil. Rata-rata. Iya, cari yang stabil. Atau kenaikannya itu tidak 3 kali lipat, Oh, 4 kali lipat, atau mungkin kenaikannya yang melonjak tinggi. Nah, terkadang Bapak Ibu, kalau lonjakannya tinggi itu hanya mementingkan uangnya saja. Jadi tanpa melihat kualitas dari papernya. Yang penting membayar terbit. Nah, itu kan bahaya Bapak Ibu. Sekarang kalau yang ini Bapak Ibu, kita lihat 1.100 dokumen. Kalau satu dokumen itu membayar sekitar 30 juta, berarti keuntungannya berapa? Kan seperti itu. hmm. Nah, jadi kita hindari kalau kelonjakannya tinggi. Kemudian kita kembali lagi. Nah, Sebentar Mas, mau boleh tanya ini. iya Yang boleh Ibu. discontinue tadi. Jadi Iya, kan jurnal ini kan coverage by Scopus sampai iya, 2025 ya. iya, Nah, terus coverage discontinue in Scopus ini padahal di tahun 2025 tadi kayaknya 2000. masih ada terbitan juga ya setelah melonjak setelah 1.000 tadi loh. iya Hmm. Ibu. Betul, betul, betul. Berarti ini discontinue-nya di 2025 ya. Benar sekali. 2025 kalau nggak salah bulan Maret Ibu. Maret atau April. Nah, baru awal-awal tahun 2025. Oke, iya, iya. Oke, Ya, terima kasih. sudah Ibu. Jadi Oke. nanya Mas, Iya, Bapak Ismet bagaimana? sebetulnya sebetulnya kalau dari sini kita bisa menyimpulkan sebelum Januari atau dia kan di discontinue-nya Maret, ya kan? Nah, Berarti dengan 2024, anggaplah ini Desember 1155. ya, Berarti Januari itu kita harusnya sudah ragu untuk submit di sini kan gitu kan? benar At- sekali. Benar sekali. ya, Jadi banyak juga Bapak Ibu yang tidak mengetahui hal seperti ini. Jadi mungkin salah saran dari kolega di sana apa terbitnya cepat, revisinya apa itu cuma sedikit atau tanpa revisi. Nah, itu Bapak Ibu harus dicurigai. ada pengalaman teman saya satu Mas, begini. Waktu dia submit itu dia Scopus 3. Ya, Sewaktu dia dia terbit turun jadi Scopus 4 dia. Itu gimana pula ceritanya, Mas? oke, baik Bapak. Memang ada yang seperti itu, turun. Nah, tetapi kita tidak bisa mengetahui ini Bapak. Apakah Oh, turun atau langsung discontinue. Nah, itu. Kadang kalau seperti ini tanpa turun pun langsung discontinue, Bapak. iya iya. Nah, kemudian ini dari peserta juga Bapak Ibu cerita, dia submit baru beberapa hari sudah ada balas. Bilang suaranya, Mas.
Oke. Maaf Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Ternyata terlempar atau mungkin jaringan saya. Apakah suara saya terdengar cukup jelas Bapak Ibu? Terdengar. Baik, saya izin share screen lagi. Nah, saya mungkin ini ada cerita juga dari peserta Bapak Ibu. Dia submit belum ada seminggu sudah ada tanggapan, diterima tanpa revisi. Nah, itu silahkan dicurigai. Nah, kemudian konsultasi dengan saya cek nama jurnalnya. Nah, di dalam websitenya itu ada yang aneh, Bapak Ibu. Di tahun 2025, bulan Mei, kalau nggak salah, Bapak Ibu, itu sudah ada 46 volume. Satu volume itu terdapat 150 dokumen. Berarti yang sudah terbit di websitenya itu 150 dikali 46. Sudah ada 6.900 dokumen. Padahal biasanya hanya 400 sekian. Nah, langsung saya apa memberi saran di hidro atau ditarik saja Ibu karena ini sudah tanda-tanda akan discontinue. Nah, benar saja Bapak Ibu, selang berapa bulan discontinue. Nah, itu ada cerita dari peserta juga. Nah, jadi nanti pastikan di bagian Scopus Content Coverage-nya. Nah, kemudian ini ada info Bapak Ibu tentang publisher. Nah, di sini. Karena saya ada info, ada 3 publisher yang di backlist. Nah, di backlist awalnya itu dari BRIN. Tidak boleh submit ke sana. Kemudian Dikti juga ikut-ikutan. Nah, salah satunya ini, MDPI. Kemudian ada Hindawi dan Frontier. Jadi nanti silakan Bapak Ibu tanyakan di institusinya masing-masing. Apakah di ketiga ini masih diperbolehkan atau tidak? Nah itu. Jadi MDPI, Hindawi, dan Frontier harus dihindari. Nanti Bapak Ibu bisa tanya di institusinya masing-masing. Apakah diperbolehkan atau tidak? Soalnya kemarin ada info di UNS atau UMS itu di Frontier masih boleh. Nah, jadi nanti dicek Bapak Ibu ketiga publisher ini. Nah, semisal nih Bapak Ibu, ini sudah oke. Baru kita masuk ke halaman jurnalnya. Untuk masuk ke halaman jurnal Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu cari di sini. Jangan. Takutnya Bapak Ibu terkena jurnal cloning. Jadi kita gunakan pihak ketiga. Simago JR. Nah, jadi kita gunakan yang namanya Simago. Nah, di sini Bapak Ibu. Oke, kita klik saja Simagonya. Nah, kita kopikan ISSN-nya. Tadi yang mana? Kita copy, masuk ke Simago. Enter. Ini mungkin, mohon maaf, Pak. Oke. Kemudian silakan Bapak Ibu klik nama jurnalnya. Nama jurnalnya. Kemudian kita cari di bagian information. Homepage. Untuk masuk ke halaman jurnal, Bapak Ibu. Homepage. Nah, di sini Bapak Ibu kita sudah masuk ke halaman jurnal. Nah, kemudian hal yang pertama kali Bapak Ibu lihat itu bukan harga, tetapi adalah MN scope-nya, ruang lingkupnya apakah cocok atau tidak. Nah, coba kita cek di sini Bapak Ibu. MN scope. Biasanya setiap jurnal berbeda-beda. Terkadang ada yang menunjukkan MN scope atau mungkin masuk ke bagian about jurnal. Nah, kita cek MN scope-nya. Nah, di sini ruang lingkupnya apakah masuk atau tidak.
Nah, semisal skupnya masuk Mas, ruang lingkupnya, baru kita cari harganya. Coba kita cek artikel possessing charge atau APC. Nah, di sini Bapak Ibu, APC-nya 1.400 Swiss francs. Nah, coba kita cek berapa rupiah. Paste to IDR. 29 juta Bapak Ibu. Belum mungkin nanti pajak. Nah, dari MN Scoop cocok. Kemudian Mas saya harga tidak masalah. Berapa saja oke. Nah, anggap saja harga cocok nih Bapak Ibu. Kemudian masuk ke bagian berapa lama jurnal tersebut dari submit sampai publishnya. Nah, Bapak Ibu bisa cek di bagian arsip atau terbitannya. Oke, coba kita cek spesial isu. Nah, di sini. Coba tahun 2024. Ada berapa volume? Kita cek Bapak Ibu. Wah, ini banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setiap bulan terbit Bapak Ibu ada terbitan. Nah, coba kita cek. Untuk mengetahui kita bisa cek yang sudah terbit. Nah, coba artikel. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu. Submit 14 Desember, revisi 17 Januari 2024, acceptance 8 Januari, publishnya 22 Januari. Ini termasuk cepat sekali nih Bapak Ibu. Coba kita cari yang lain. Cari yang lain, bawahnya. Oke, ke bawah lagi. 2023 November, Desember, Januari. Wah, ini 2 bulan terbit nih Bapak Ibu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu cari volume sebelumnya juga. 3 artikel yang sudah terbit. Nah, cari rata-ratanya. Berapa bulan? Berapa lamanya? Nah, setelah ini cocok, misalnya oke nih Mas. Baru silakan Bapak Ibu cari di bagian instruksi for authornya. Nah, jadi ada beberapa yang Bapak Ibu harus cek. Nah, instruksi for author ini berisi aturan-aturan Bapak Ibu mau submit. Nah, di sini berisi aturan-aturannya dari jumlah abstrak, jumlah kata, kemudian jumlah halaman, apakah ada template atau tidak, kemudian eh, referensinya atau di bagian daftar pustaka menggunakan style apa. Nah, nanti di sini Bapak Ibu. Kemudian harus ada cover letter. Jadi instruksi for author berisi pernak-pernik submitnya. Nah, kalau kemarin Bapak Ibu mencari referensi atau mungkin mencari kalimat tidak boleh membaca, diharamkan membaca. Kalau di sini Bapak Ibu sudah masuk ke halaman jurnalnya di rumah jurnal, Bapak Ibu wajib hukumnya untuk membaca sebelum submit. Harus disesuaikan di bagian instruksi for author-nya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini juga penting. Oke. Mungkin sampai sini dulu ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Tanya Mas, Oke, baik Bapak, bagaimana? Mas Wafi, ini ada apa yang bilang atau yang sampaikan kalau kita mau submit di jurnal tertentu, katanya harus mensitasi juga artikel yang ada di jurnal itu. Gimana itu, Mas? Oke, baik Bapak. Nah, itu memang trik and tips saja.
Jadi silahkan nanti kalau Bapak mau submit di jurnal ini misal, nah Bapak silahkan cari satu atau dua referensi saja. Nanti tidak bisa diselipkan di dalam artikelnya. Jadi untuk meluluhkan hati editor. Nah, pasti editor juga akan mungkin seperti ini. Wah, ini juga mensitasi punyanya saya nih, jurnal saya. Nah, jadi untuk meluluhkan hati editor saja, Bapak. Trik and tips. Apakah sudah terjawab, Bapak? Ya, baik, Pak. Terima kasih, Mas Rofi. Sama-sama, Bapak. Oke. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan sampai sini? Mas mau tanya Mas Ya, Ibu, bagaimana? mengenai ini Mas tadi yang jurnal ya kita menarik Ya, jurnal. Misalnya kita melihat curiga bahwa ini akan discontinue ataupun ya. jurnal predator gitu. Kira-kira eh, artikel yang sudah kita submit itu aman nggak Mas? Maksudnya apakah nanti tidak disalahgunakan gitu? Oke. Nah, itu dalam artian apakah sudah terbit atau baru submit, Ibu? Iya, baru submit yang seperti ceritanya tadi harus membayar ini gitu dan ya pokoknya kita sudah menangkap kecurigaan yang rasanya ini tidak normal ya gitu. Dan Baik, kita Ibu. berencana untuk menarik paper kita. Nah, itu dari segi keamanan paper kita itu bagaimana, Mas? Ibu. Nah, nanti silahkan kita hidro atau tarik, kita email. Kemudian submit di jurnal lain. Nanti ketika ada penyalahan, eh, ibaratnya penyalahan aturan, kita kan ada bukti hidronya Ibu, atau menarik artikelnya. Seperti itu. Jadi yang paling penting kita ada bukti untuk menghidro artikel tersebut. Untuk submit ke jurnal lain. Oke, berarti bukti digitalnya ya, Mas? Iya, Rekam jejak benar sekali. digitalnya. Oh. Benar sekali, Bu. Berarti kita dilindungi ya, Mas, kalau sudah Iya, seperti itu. Oke, iya, Mas. benar sekali, Bapak Ibu. Oke, ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Aman? Sampai sini? Mas, mohon izin tanya. Ya, Ibu. Kalau tadi kan diketahui mulai dari tahun keberapa sampai tahun keberapa. Nah, Kalau sampai spesifik bulan itu tahunnya dari mana, Mas? oke. Memang kalau di Scopus itu tidak menyantumkan bulannya, Ibu. Ya, 2019 tuh 2020. Kemudian kita juga mengecek di bagian websitenya. Nah, kita bisa mengecek di bagian website di arsipnya atau yang sudah terbit. Coba tadi, nah di sini di tahun 2025 berapa banyak dok atau mungkin berapa banyak volume terbitan. Nah, Januari, Februari, Maret, April. Nah, di sini kita mengetahui terbitannya. Jadi memang kita tidak bisa tahu dia terindeks bulan Januari, kemudian Februari ada updatean. Itu belum ada Ibu di Scopus. Apakah sudah terjawab Ibu? Iya, terima kasih, Mas. Cara pertama Bapak Ibu untuk mencari jurnal melalui scopus.com-nya langsung. Kemudian kita juga bisa mencari jurnal menggunakan yang namanya Simago atau yang kita buka tadi untuk masuk ke halaman websitenya. Nah, di sini Bapak Ibu kita pilih jurnal ranking. Nah, di sini ada subjek area. Nah, kita bisa lewatkan. Nah, di bagian sini Bapak Ibu kita bisa tuliskan mungkin kesehatan tadi. Health.
kesehatan. Nah, kesehatan sendiri itu nanti banyak Bapak Ibu. Health, health di polisi atau yang profesi. Nah, di sini banyak sekali. Kalau gizi Tuh, apa Mas? Kalau gizi. gizi. Gizi nanti coba Hmm, apakah top-top ada nggak ada sendiri? yang nggak ada ya. Coba nanti em, Polisi, sosial science, Mbak. siasain coba kita cek. Nah, oke sudah. Kemudian di sini Bapak Ibu negaranya. Nah, negara Bapak Ibu bisa memilih. Biasanya di bagian Asiatik, Afrika itu murah-murah Bapak Ibu. Yang mata uangnya itu tidak jauh beda dengan Indonesia. Itu biasanya murah-murah. Misalnya Afrika, Oh iya. ini Afrika. Oke, cek. Oke. Kemudian tipenya jurnal. Kita ke bawah. Nah, di sini Bapak Ibu ada kuartilnya Q1, Q3, Q4. Nah, kemudian juga ada negaranya di sini Bapak Ibu. Misalnya kita apa ya? Paling atas. Kita cek nih Bapak Ibu. Sebelum kita cek ke halaman jurnalnya, pastikan di Scopusnya bagaimana. Kita ke Sources, title, kita pastekan. Nah, kita harus cek nih Bapak Ibu, apakah masih terindeks di Scopusnya. Nah, 2013 sampai 2025 masih oke. Kemudian SJR-nya, CR tinggi. kemudian set skornya di tahun 2024 2,1, di tahun sebelumnya oke, mengalami kenaikan, bagus. Yang terakhir ada Scopus Content Coverage-nya. Nah, kita bisa cek 3 tahun terakhir. Ini masih terbilang stabil, Bapak Ibu. Ya, ini Kemudian masih di ada. tahun 2025, 29. Masih ada Masih ada. 2 bulan lagi. Ya, Iya. masih ada 2 bulan lagi ya. Ya, baru kalau oke, kita masuk ke halaman jurnalnya. Kita klik saja, cari di bagian information, homepage. Oke, kita masuk ke halaman jurnalnya. Kemudian kita cek yaitu MN Scoop-nya. Coba kita masuk ke about jurnal. Oke, nah scoop-nya, ruang lingkupnya. Coba kita Indonesiakan. Mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan keamanan kesehatan, termasuk pencegahan, kesiapan, pengawasan, respon, pemulihan untuk kejadian keadaan darurat kesehatan masyarakat dan fokus pada topik-topik yang relevan dengan kawasan Pasi- Pasifik Di Barat. barat. Oke. Ini berarti tidak masuk ya Bapak. Ini lebih ke infrastruktur atau keamanan. Nah, nanti caranya seperti ini Bapak. Kita harus cek ruang lingkupnya bagaimana, MN scoop-nya. Nah, baru setelah MN scoop cocok, cari harganya. Nah, coba kita cek di submission guidelines. Coba, apakah ada harganya? Oke.
untuk mempercepat kita tekan Ctrl F, tuliskan ABC. Nggak ada V, nggak ada charge, nggak ada. Oke, kita cari lagi. Jadi memang untuk cari harga Bapak Ibu, terkadang Ya. agak nyelempet atau mungkin apa ya, terkadang agak susah. Nah, ada yang langsung ketemu. Oh, memang susah ya, Mas. Ya, kadang kalau jurnal-jurnal tiga, Q4 itu memang terkadang agak susah, Bapak. Oke, kita cari lagi. Oke, ada. Kita kontrol F lagi. Oke, nah, jurnal ini diterbitkan oleh kantor regional dunia atau Oh, WHO. oh, Wajib. gratis nih, Mas. Ya. Iya, gratis, Bapak. Nah, cuma memang terkadang kalau jurnal-jurnal gratis itu lama. Nah, coba kita cek nih, Bapak Ibu, di bagian Terbitnya ya, akhir. terbitnya ya, Mas. Ya. Ya, oke. Coba kita cek April. Oke, kita Inggriskan saja. It's converting. Oke, kita cari original riset. Kita cek nih Bapak Ibu yang sudah terbit. Oke, nggak ada. Coba di clear. Banding. Oke. Nah, di sini tidak menyantumkan nih Bapak Ibu berapa lamanya. Nah, dari submit sampai publishnya tidak menyantumkan. Nah, nanti bisa dicek di terbitnya. Biasanya kalau gratis itu lama-lama Bapak Ibu. Atau mungkin jurnal-jurnal Indonesia. Nah, itu kan murah-murah Bapak Ibu. Biasanya juga lama. Oke, nah, jadi ini adalah cara kedua Bapak Ibu. Mencari jurnal menggunakan Simago Journal Ranking. Yang pertama kita melalui Scopus, yang kedua adalah Simago Journal Ranking. Kemudian, walaupun kita mencari melalui Simago Journal Ranking, Bapak Ibu tetap harus mengecek di Scopus. Jadi Scopus itu bisa dikatakan pusatnya, sentralnya. Nah, kemudian di bagian SCR itu apa ya? Hilirnya, nah, hulu dan hilir. Nah, jadi Bapak Ibu harus tetap cek di bagian Scopusnya, apakah masih terindeks atau tidak. Nah, itu Bapak Ibu. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Saya sedikit, Mas Hafid, Bagaimana, Asep Bapak? Suryadi, Ya, Asep, Asep Suryadi, saya. oke. Bagaimana, Bapak Asep? Punten, saya mau nanya, kalau untuk artikel apa tentang hukum, Ya, kira-kira jurnalnya apa? Kemudian nama jurnalnya maksud saya. Yang kedua, untuk mengetahui bahwa jurnal itu masih berlanjut atau discontinue, itu bagaimana kira-kira, Mas Hafid? Terima kasih. mungkin kita sambil mengulas lagi nih, Bapak Ibu. Nah, kita gunakan Scopus. Oke, it's sambil mengulas lagi. Nah, kita berdasarkan subjek area. Nah, di sini tadi hukum, law. Nah, law itu ada social science atau yang manajemen, monitoring, polisi, dan law, Bapak. Ulangi apa, Mas?
Eh, untuk hukumnya yang atas atau yang bawah Bapak? Ah, environmental science ya. Itu kayaknya social science. Jelasin. Nah, kita klik di bagian sub subjek areanya, kemudian apply. Nah, kemudian jangan lupa mau target kuartil berapa, Bapak? Dua lah minimal. Nah, misal. Kemudian jangan lupa jurnal. Nah, Ya. kemudian apply. Hmm. Dapat 278 Hmm. jurnal hukum Q2. Nah, kita urutkan berdasarkan dokumen yang paling banyak. Nah, di sini Bapak Ibu. Contohnya Biolow Jurnal. Nah, Hmm. kita klik kanan, open. Nah, untuk cek di sini, currently covered Scopusnya, apakah terindeks sampai sekarang? Nah, itu yang Hmm. pertama yang harus Hmm. dicek. Kemudian, tidak ada tulisan discontinue in Scopus. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, SJR-nya. Nah, kalau ada syarat ke guru besar, SJR-nya silahkan dicek. Apakah sudah memenuhi atau belum? Nah, itu yang ketiga, Bapak. Kemudian, set score-nya. Apakah mengalami kenaikan atau tidak? Misal, oke, sama. Masih aman nih. Baru yang terakhir ada Scopus Content Coverage-nya. Nah, kita bisa cek 5 tahun terakhir. Kita cek apakah stabil atau tidak. Kalau kita lihat nih Bapak Ibu ini masih stabil 3 tahun terakhir 84, 136, 114. Di tahun 2094 karena masih ada 2 bulan lagi. Nah, Ya, stabil. ya baru setelah itu kita masuk ke halamannya. Copy ISSN-nya masuk ke Simago Bapak Ibu. Kemudian kita enter, kemudian ke bawah, cari di bagian homepage. Nah, kalau sudah Biolow Jurnal, kita klik. Kita ulang, cari di bagian homepage. Ini kita close saja. Nah, oke. Nah, kalau seperti ini, Bapak Ibu, websitenya baru maintenance atau baru perbaikan. Jadi kita tidak bisa masuk ke halaman websitenya. Kalau seperti Hmm. ini, kita masuk ke Scopus lagi, cari bawahnya. Seperti itu, Bapak, untuk mengeceknya. Nah, kita cek lagi. Seperti tadi, dari tahun SJR, kemudian set score-nya bagaimana, kemudian Scopus content coverage-nya. Nah, di sini Bapak Ibu harus kita cek. Nah, kemudian di tahun 2025 baru 25 dokumen. Nah, kalau seperti ini kita cek di halaman websitenya. Masuk ke SJR, copy ISSN-nya. Kita klik, coba kita tunggu. Oke. Nah, ternyata masih loading. Masuk ke bagian homepage, Bapak Ibu. Nah, ini bahasa Portugis. Coba kita Inggriskan dulu, Bapak Ibu. Eh, Nah, nanti sama.
harus cek MN Scoop-nya dulu Bapak Ibu. Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, MN Scoop-nya bagaimana? Kemudian kalau MN Scoop cocok baru di harga. Harga cocok baru cek terbitannya berapa lama. Biasanya ada di arsip atau mungkin isu. Nah, yang terakhir adalah informasi for author. Jadi syarat-syarat Bapak Ibu harus submit ke sana menyesuaikan author guideline-nya. Nah, itu Bapak hal-hal yang harus dicek. Ya, apakah sudah terjawab Bapak? Sudah, Mas Hafid. Terima kasih sekali. Ya. Kemudian ini ada Ibu Nela, sejarah dan peradaban Islam. Oke, nanti lebih mengarah ke sejarahnya, historisnya, atau lebih ke ilmuannya, religious studies-nya Ibu. Nah, itu. Nanti Ibu bisa cek dulu, lebih mengarah kemana? Ke religious studies atau mengarah ke historisnya. Nah, halo Ibu Nela. Baik, terima kasih, Mas. Iya Ibu. Nah, jadi nanti bisa saja Ibu mencari di subjek area historis. Atau kalau Ibu bidangnya keagamaan, nanti bisa religious studies. Oke. Kemudian Bapak Ibu, saya lanjutkan ini ada cara berikutnya. Cara ketiga. Oke. Cara ketiga menggunakan yang namanya jurnal vendor. Izin saya screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah, oke baik. Nah, yang terakhir itu namanya jurnal vendor. Oke, nah, jurnal vendor ini Bapak Ibu, setiap publisher besar itu biasanya mempunyai. Contohnya Elsevier, Springer, Wiley, Emerald. Kemudian ada Taylor and Francis. Oke, apalagi. Nah, coba kita gunakan Elsevier. Oke, di sini Bapak Ibu itu lebih memudahkan Bapak Ibu untuk mengupload abstraknya. Nah, coba saya copy abstraknya, masuk ke bagian jurnal vendor. Saya paste. Jangan lupa fan jurnal. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa nih memasukkan nama institusinya kalau institusi Bapak Ibu itu berlangganan di Elsevier. Nah, kemudian oleh jurnal vendor akan memberikan 40 jurnal yang cocok dengan abstrak Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya Journal of Computation Science. Nah, di sini juga sudah ada harganya nih Bapak Ibu. Kemudian ada dua pilihan, open access atau subscription. Artinya Bapak Ibu mau membayar atau gratis. Close access atau open access. Nah, jurnal ini hybrid. Ada dua pilihan. Bisa open, bisa close. Ke bawah lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini ada tim into decision. Jadi balasan pertama kali submit itu berapa lama. Kemudian time to acceptance-nya berapa lama. Nah, ada waktunya juga nih Bapak Ibu. 13 hari, 3 hari. Nah, kemudian sudah ada harganya. Kemudian Bapak Ibu tetap harus cek di Scopusnya. Apakah jurnal yang disarankan ini masih terindeks di Scopus atau tidak? Bapak Ibu wajib cek di Scopusnya. Takutnya di sini masih terindeks di Scopus itu sudah discontinue. Nah, jadi Bapak Ibu tetap harus mengecek di Scopusnya.
masih terindeks atau tidak. Itu Bapak Ibu wajib dicek. Eh, ini cara ketiga. Jadi ada 3 cara Bapak Ibu mencari jurnal tujuannya. Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir jurnalnya itu tidak diterima. Karena terdapat tadi 44.000 jurnal di semua bidang. Bapak Ibu hanya cukup satu saja. Nah, kan tidak mungkin dari 44.000 tidak menerima semua, tidak mungkin Bapak Ibu. Eh, Sampai sini dulu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Izin Mas mau tanya Ya, itu tadi mengenai tiga tiga jurnal yang perlu dicek kembali oke. itu apa saja Mas bisa minta tolong diketikkan nama Oke, publishernya? baik. Yang pertama adalah MDPA, kemudian Frontier, dan Hindawi. Nah, mungkin saya ketikkan di grup saja ya Bapak Ibu. Iya, iya. MDPA. Terima kasih Mas. Ibu, sebentar saja. Oke, saya ketikkan saja. Oke, nah sudah saya kirimkan di grup Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini saya tambahkan lagi. Nah, apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah muncul? Sudah Mas, sudah muncul. Sudah. Di Scopus Bapak Ibu terdapat Excel. Download Scopus source list. Nah, kita klik, kemudian download Scopus title list. Kita download Excel-nya. Kemudian klik download the source title list. Oke, kita tunggu dulu. Kita buka. Nah, di Excel ini Bapak Ibu, itu berbagai macam dari yang baru saja terindeks. Saya enable dulu. Oke, yang baru saja jurnalnya terindeks Scopus bulan September. Kemudian ada juga discontinue bulan September. Nama-nama jurnal yang discontinue. Ada Excel-nya nih Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek apakah Bapak Ibu mau submit di sini jurnal discontinue atau tidak. Nah, juga bisa ada Excel-nya. Nah, ini biasanya update-nya setiap bulan Bapak Ibu. Ini bulan September. Nanti Oktober juga ada lagi. Nah, untuk Excel-nya ini. Nah, nanti ini baru saja acceptance yang baru saja apa itu jurnal baru bisa dikatakan yang terindeks. Kemudian jurnal-jurnal yang discontinue di bulan September. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek di Excel-nya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu sampai sini. Eh, Mas, mau izin tanya. Ya, Itu Ibu. kan kalau nggih, waktu di introduksi kemarin kita kan mengambil jurnal Scopus untuk mendukung kalimat kita kan ya. Ya, Ibu. Itu apakah harus mengambil jurnal yang terbaik? Apakah kita sampai jeli apakah jurnal itu sudah discontinue atau tidak? Apakah sampai sejeli itu, Pak? Oke. Terima kasih. Baik, Ibu. Jadi Bapak Ibu, untuk referensi, walau kita mencari Q1 dan Q2, kalau bisa yang terbaik untuk meningkatkan paper dari Bapak Ibu. Kemudian, Mas, kalau referensinya Q1, tapi sudah discontinue bagaimana? Nah, sebenarnya nggak masalah Bapak Ibu.
selama referensi itu ada di Scopus. Q1 nggak masalah. Kemudian yang tidak diperbolehkan, Bapak Ibu submit di sana kalau sudah discontinue. Jadi yang discontinue itu kita tetap bisa menjadikan referensi. Yang paling penting Bapak Ibu jangan submit ke jurnal tersebut. Seperti Hmm. itu, Bu. Apakah sudah terjawab? Eh, baik, terima kasih Pak. Sama Bapak Ibu. Oke, mungkin saya izin minum dulu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu. Aman semua Bapak Ibu? Insya Allah. Oh, insya Allah. Nah, sebenarnya saya menunggu pertanyaan yang biasanya itu ditanyakan oleh peserta atau Bapak Ibu. Mas, kalau satu jurnal disubmit ke beberapa banyak Oh jurnal itu ya, gimana? Nah, nah, ya. banyak yang tanya seperti itu. Nah, mungkin kalau tidak ada, saya menambahkan saja, Ah Bapak Ibu. ya, nambah. Nah, jadi Bapak Ibu, itu tidak boleh satu artikel jangan disubmit ke banyak jurnal. Nah, kenapa? Itu sama saja Bapak Ibu apa ya paling cepat bunuh diri. Nah, karena kan menyalahi etika penulis Bapak Ibu. Jadi, kalau ketahuan Bapak Ibu bisa kena backlist. Nah, kalau Bapak Ibu yang di backlist oleh satu jurnal atau publisher itu nggak masalah. Tetapi kalau nanti sampai institusinya juga kena. Nah, itu jangan sampai Bapak Ibu satu artikel disubmit ke berapa banyak jurnal. Jangan. Takutnya nanti merugikan institusi dari Bapak Ibu juga. Nah, kalau Bapak Ibu yang di backlist itu kan nggak masalah, masih ada mungkin banyak jurnal. Tapi kalau sampai institusinya itu kan juga apa ya merugikan yang lain, Bapak Ibu. Daripada satu artikel Bapak Ibu tunggu, silahkan nanti setelah ini siapkan peluru yang banyak, siapkan artikel yang banyak. Jadi Bapak Ibu buat submit ke yang lain, buat artikel baru, submit ke yang lain. Jadi jangan satu ditunggu itu jangan. Siapkan 4 atau 5 paper. Nah, nanti mungkin ada revisi atau mungkin di reject atau mungkin ada yang apa belum ada tanggapan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Aman? Aman Bapak Ibu? Bisa diulang yang dapat Excel-nya tadi gimana ya, Mas? Oke, baik. Saya share lagi. Nah, apakah sudah terlihat Ibu? Oke, Mas. Sudah. Nah, yang pertama nanti masuk ke sources Ibu. Kemudian di bagian sini itu terdapat download Scopus source list. Tinggal kita klik lagi download the Scopus. Nah, baru kita download the Scopus title list. Nanti otomatis akan terdownload Ibu. Apakah sudah terjawab Ibu? Baik, Mas. Makasih. Oke. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Oke. Silahkan nanti Bapak Ibu mencari satu jurnal untuk rumah dari artikel Bapak Ibu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu masih ragu, Mas, ini aman enggak? Nanti bisa diskusi nih Bapak Ibu di grup atau mungkin japri saya ataupun Mbak Aulia. Kemudian mohon maaf juga nih Bapak Ibu kalau chat Bapak Ibu itu tidak terbalas. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu chat lagi atau telepon diperbolehkan. Takutnya chat Bapak Ibu tertimpa atau mungkin
saya dan Mbak Aulia itu baru ada kegiatan lain nih Bapak Ibu. Mungkin baru mengisi camp offline atau mungkin baru ada kegiatan yang lain. Takutnya nanti chat Bapak Ibu tertimbun atau mungkin yang lainnya. Silahkan nanti chat lagi, diperbolehkan. Mas saya itu sudah chat dari kemarin kok belum dibalas. Silahkan Bapak Ibu, silahkan nanti japri lagi. Oke, Mas tanya Mas terkait sama tadi Jabri-Jabri. Nah, bagaimana? nanti kan kelas ini kan berakhirnya nanti tanggal 4 itu submission ya kayaknya ya. Iya, Apa tuh? Nah, kayaknya kan untuk saya tanggal 4 itu ya belum memungkinkan untuk submission. Dan mungkin masih juga menyusun. Nah, setelah itu apakah saya boleh tetap untuk berkonsultasi sampai selesai atau ada jangka waktu tertentu gitu? baik Ibu Ratna. Nah, nanti Bapak Ibu, setelah 8 pertemuan ini, kita tidak akan melepaskan begitu saja. Itu tidak, Bapak Ibu. Nanti masih ada waktu 3 bulan pendampingan. Jadi, selama 3 bulan itu, Bapak Ibu bisa japri atau mungkin, Mas, saya itu butuh Zoom untuk submit. Nah, nanti silakan Bapak Ibu buat Zoom, koordinasikan dengan saya ataupun Mbak Aulia, sesuaikan waktu, nanti kita dampingi mau submit. Nah, via Zoom bisa Bapak Ibu. Seperti itu Ibu Ratna, apakah sudah terjawab Ibu? Oh, nggih. Jadi masih bisa konsultasi-konsultasi terus ya, karena kan untuk memahami setiap malam yang hanya selang 2 3 hari ini terlalu padat kalau menurut saya sih. Iya Bapak Ibu, saya juga apa ya punya keyakinan Bapak Ibu pasti sibuk sekali kalau di rumah mungkin tugas dari kampus atau mungkin juga urusan rumah tangga Bapak Ibu. Nah, itu kan pasti juga padat sekali. Nah, nanti juga ya tidak apa-apa Bapak Ibu. Nanti setelah ini Mas saya belum bisa submit gak masalah Bapak Ibu. Masih ada pendampingan nantinya. Untuk model pendampingannya silahkan Bapak Ibu japri saya ataupun Mbak Aulia. Kalau Bapak Ibu masih mungkin Mas saya belum paham ini Mas atau butuh Zoom, nah nanti silahkan Bapak Ibu membuat Zoom-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, berhubung sekarang sudah jam 9 nih Bapak Ibu dan sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah, kita cukupkan pertemuan kali ini Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, kita bisa foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu. Silahkan untuk on kameranya. Oke, silahkan Bapak Ibu. Sudah semua? Oke, kita tunggu. Baik, masih ada. Oke. Oke, baik. Nah, biar Bapak Ibu semangat nih. Kita bisa apa ya? Mungkin kepalkan tangan seperti ini Bapak Ibu untuk menambah semangatnya Bapak Ibu. Semoga nanti di pertemuan ke-8 Bapak Ibu bisa submit semua nih. Ya, amin. Harus yakin nih Bapak Ibu. Pertemuan 8 submit. Nanti kalau pertemuan 8 Bapak Ibu bisa submit, ada hadiahnya nih Bapak Ibu. Ah, ya. Oke, sudah semua Bapak Ibu. Nah, saya akan capture. Satu, dua, tiga. Tahan. Oke. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih atas antusiasnya di malam hari ini, Bapak Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tidak boleh apa ya, Kendor. optimis terus. Oke. Dan saya mewakili Mbak Aulia meminta maaf kalau ada salah-salah kata ataupun perbuatan kami, Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Mas Mas Andi. Habib. Sama Bapak Ibu. Izin Mas Hafiz. Iya, Bapak Ibu. Izin menutup Zoom pada malam hari ini, Bapak Ibu bersama-sama. Satu, dua, tiga.